Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Komarudin dan Bapak Denny Budianto selaku dosen penanggung jawab dari mata kuliah Kapita Selekta dan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hubungan keterkaitan antara mata kuliah Kapita Selekta dengan MBKM yang saya jalani di PT Kinemasistran Multimedia atau biasa disebut Infinite Learning. Pembahasan dalam video ini, saya membagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama, kita akan membahas tentang Kapita Selekta, yang kemudian kita akan membahas tentang CPMK, dan yang terakhir kita akan membahas tentang konversi. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Budi Cahyono dengan NPM 211506123 dengan program studi S1 Teknik Informatika dari Universitas Lampung. Nah, di sini kita akan membahas tentang Kapita Selekta. Apa sih Kapita Selekta itu? Jadi, Kapita Selekta adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia, khususnya dalam program studi di perguruan tinggi. Secara umum, Kapita Selekta adalah mata kuliah yang dirancang untuk membahas topik-topik spesifik dan mendalam dalam suatu bidang studi. Mata kuliah ini berfokus pada analisis dan diskusi mendalam mengenai isu-isu, tren, dan perkembangan dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu Kapita Selekta, kita akan mengetahui tentang tujuan dari Kapita Selekta. Jadi, untuk tujuan dari Kapita Selekta itu, yaitu melatih mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis terhadap berbagai topik yang relevan dalam bidang studi mereka. Ini biasanya melibatkan pembelajaran tentang teori-teori baru, metode penelitian terkini, atau aplikasi praktis dari penggunaan yang sudah ada. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Kapita Selekta dan tujuan Kapita Selekta, kita akan cari tahu nih tentang contoh topik yang dibahas dari Kapita Selekta. Nah, jadi untuk contoh topik yang dibahas itu yang pertama ada etika dalam penggunaan teknologi. Jadi diskusi biasanya itu yang dibahas tentang etika dalam penggunaan teknologi seperti diskusi mengenai tanggung jawab etis dalam pengembangan dan penggunaan teknologi termasuk AI dan data pribadi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tren teknologi terkini, yaitu pembahasan tentang inovasi terbaru dalam bidang teknologi seperti generative AI, machine learning, dan cyber security. Dan yang terakhir adalah studi kasus, yaitu analisis kasus nyata yang dihadapi oleh industri yang memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan teori dalam situasi praktis. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui keterampilan yang akan kita dapatkan ketika kita berkuliah Kapita Selekta. Jadi, keterampilannya itu dibagi menjadi empat, seperti keterampilan analitis, keterampilan penelitian, keterampilan komunikasi, dan terakhir adalah keterampilan problem solving. Jadi yang pertama itu adalah keterampilan analisis. Jadi mahasiswa belajar untuk menganalisis topik-topik spesifik dengan pendekatan yang lebih mendalam. Ini termasuk kemampuan untuk menilai dan menerapkan teori atau metode yang telah dipelajari dan yang paling baru. Selanjutnya adalah keterampilan penelitian. Jadi mahasiswa itu sering kali diharapkan untuk melakukan penelitian mendalam mengenai topik Kapita Selekta. Ini termasuk kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga itu adalah keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Dalam keterampilan ini menyampaikan hasil penelitian atau pembahasan mahasiswa mengembangkan keterampilan komunikasi, lisan dan tulisan yang lebih efektif, baik dalam presentasi maupun dalam penulisan. Dalam beberapa kasus, Kapita Selekta itu melibatkan pekerjaan kelompok, kemudian yang membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan bekerja dalam tim, termasuk manajemen proyek dan pembagian tugas. Dan yang terakhir adalah keterampilan problem solving. Nah, ini adalah yang paling penting, teman-teman. Jadi, mahasiswa itu bakal diajarkan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait dengan topik yang dibahas. Ini itu melibatkan penerapan pengetahuan teoritis untuk memecahkan masalah praktis. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui CPMK dari Kapita Selekta. Apa sih CPMK itu? Jadi CPMK itu adalah singkatan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan kata lain, CPMK adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa. Jadi untuk kita lulus dari mata kuliah Kapita Selekta itu, kita harus ada capaian yang harus kita capai. Nah, untuk capaian di Kapita Selekta itu adalah, nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah dari Kapita Selekta. Yang pertama adalah analisis kritis, yaitu mahasiswa itu harus mencapai yaitu tahapan diharapkan dapat menganalisis dan mengkritisi isu-isu terkini dalam teknologi, termasuk dampak sosial, etika, dan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Yang kedua itu adalah integrasi pengetahuan. Nah, mata kuliah ini atau mata kuliah Kapita Selekta bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan
dari berbagai disiplin ilmu, sehingga mahasiswa itu dapat melihat hubungan antara teori dan praktik dalam konteks nyata. Yang selanjutnya adalah pengembangan soft skill. Jadi di Kapita Selekta juga berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan yang penting untuk keberhasilan di dunia profesional, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah penerapan teori dalam praktik, yaitu mahasiswa akan diajak untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam proyek nyata, sehingga mereka dapat memahami bagaimana konsep-konsep tersebut berfungsi di lapangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang MBKM yang saya ikuti, yaitu studi independen. Dengan mitra yang saya ikuti adalah PT Kinema Trans Multimedia atau biasa disebut dengan EV Learning. Dengan kelas yang saya ambil adalah IBM Academy Advanced AI. Nah, berikut adalah kegiatan dokumentasi dari MBKM, seperti kuliah secara online, dan ini dilakukan dari setiap hari Senin sampai Jumat, dari sekitar jam 9 sampai jam 12 siang. Kemudian setelah eh, kita selesai teori, biasanya kita akan disuguhi dengan praktik. Nah, praktik itu biasanya kita kerjakan dimulai dari jam 1 sampai jam 5 sore. Bahkan di beberapa keadaan kita sampai malam untuk mengerjakan. Dan ini adalah tugas harian yang kita kumpul dengan eh, menggunakan Classroom. Nah, selanjutnya di sini juga kita setiap minggu itu ada presentasi untuk mengetahui sejauh mana kita sudah berkembang. Dan di sini ada capstone yang merupakan tugas akhir, tugas persyaratan untuk lulus dari kelas Infinite Learning. Dan ini adalah foto kelulusan saya. Nah, selanjutnya eh, seperti yang saya katakan tadi, untuk di engineering ini memiliki capstone atau tugas akhir sebagai syarat lulus untuk kelas engineering. Nah, di sini sendiri saya adalah Wijayono yang bertugas sebagai Machine Learning Operation atau MLOps. Nah, jadi tugas MLOps ini dalam proyek web. Jadi di Masif ini adalah gabungan dari dua kelas, yang mana di situ ada kelas web dan ada kelas AI. Jadi di sini sebagai gambaran nyata, saya di sini bertugas sebagai machine learning operation. Nah, tugas saya sendiri di sini adalah pengembangan model ML atau machine learning. Nah, di sini adalah dokumentasi yang sudah saya cantumkan. Di sini ada saya bertugas sebagai data collection dan pre-processing. Kemudian saya juga melakukan training model dan evaluasi model. Nah, selanjutnya yang kedua tugas saya itu adalah integrasi dan development. Nah, di sini saya bertugas untuk mendevelop model ke dalam web. Jadi di sini saya menggunakan Hugging Face serta harus mendapatkan API development. Ini adalah dokumentasi yang sudah saya berikan. Dan tugas terakhir saya sebagai machine learning operation adalah mentoring dan maintenance. Nah, di sini adalah GitHub dari dokumentasi dari pihak AI, karena di sini saya sebagai AI. Nah, selanjutnya ini adalah hasil yang sudah selesai, di mana untuk chatbot yang kami buat di sini sudah memiliki dua versi. Ini adalah versi satu dan ini adalah versi kedua. Dan ini adalah website yang sudah selesai kami buat. Nah, selanjutnya ini adalah transkrip yang sudah saya dapatkan dari kegiatan. Di sini saya mendapatkan karena di sini saya sudah lulus. Nah, di sini adalah hard skill dan soft skill dengan nilai yang sudah tertera. Selanjutnya, di sini adalah keterkaitan dengan transkrip. Jadi mengenai video ini, eh, karena video ini bertujuan untuk mengkonversi nilai, jadi saya ingin menjelaskan tentang keterkaitan dengan transkrip nilai. Jadi berdasarkan transkrip yang terdapat di gambar sebelumnya atau presentasi sebelumnya, terdapat beberapa keterkaitan yang jelas antara capaian pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta yang dapat digunakan sebagai landasan untuk konversi nilai. Jadi yang pertama itu ada capstone project. Jadi untuk nilai capstone project di sini, saya mendapatkan nilai 95 yang menunjukkan bahwa kemampuan saya untuk mengintegrasi pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam proyek nyata ini sejalan dengan tujuan Kapita Selekta yang mendorong penerapan teori dalam praktik. Jadi selain capstone project juga, di sini ada selain capstone project, beberapa bagian dalam transkrip yang berkaitan dengan mata kuliah Kapita Selekta adalah yang pertama itu adalah soft skill. Jadi di soft skill di sini saya mendapatkan nilai 83.
itu mendukung pengembangan soft skill yang menjadi fokus dalam Kapita Selekta. Jadi kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik sangat penting dalam diskusi dan kerja kelompok di mata kuliah Kapita Selekta. Kemudian yang kedua adalah generatif AI learning atau pengembangan model generatif. Jadi pada pengembangan model ini saya belajar tentang konsep dasar model generatif dan bagaimana menggunakannya untuk mewujudkan ide-ide kreatif dalam industri. Jadi ini tuh sangat relevan dengan mata kuliah Kapita Selekta karena memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan ide-ide inovatif dalam berbagai konteks. Kemudian yang ketiga adalah Watson Data. Jadi uh, untuk mata kuliah Kapita Selekta ini saya gabungkan dengan Watson X Data, yaitu di sini lebih spesifik ke analis data. Mata kuliah ini membahas tentang penggunaan Watson X Data untuk melakukan analisis data dan meningkatkan kualitas untuk model AI dan mengurangi biaya penyimpanan data. Jadi keterampilan analisis data ini sangat penting dalam mata kuliah Kapita Selekta untuk mengidentifikasi dan mengembangkan ide-ide yang berpotensi ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah Deep Learning Foundation dan Cyber Security. Di kelas ini saya memiliki nilai 85 dan untuk cyber security saya memiliki nilai 95. Jadi di kedua kelas ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami isu-isu teknis yang memungkinkan dibahas dalam Kapita Selekta, seperti tantangan dan solusi dalam penerapan teknologi AI dan keamanan sistem informasi. Nah, secara keseluruhan, transkrip nilai yang saya peroleh menunjukkan bahwa saya memiliki pemahaman yang baik dan keterampilan yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta dengan yang saya dapatkan ketika melakukan kegiatan MBKM di Invin Learning. Sehingga besar harapan saya untuk mendapatkan konversi nilai SKS dari mata kuliah Kapita Selekta. Sekian pembahasan mengenai konversi mata kuliah Kapita Selekta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.